Oke teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini pagi tanggal 2 September 2021 saya akan update teman-teman, update untuk Cardano yang akhirnya bisa breakout. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu yang menawarkan titip dana trading di channel saya. Baik teman-teman, judulnya pada akhirnya Cardano bisa breakout. Baik, jadi di update tadi malam yang saya sampaikan adalah pola dari Cardano adalah seperti ini teman-teman. Polanya tadi malam Cardano seperti ini, dan dalam pola kemarin itu saya masih trading futures, trading ya, maksudnya trading gitu di Cardano ini. Namun demikian ketika malam, jadi kan ketika malam ternyata ada tanda-tanda dia mau breakout, saya positioning lagi teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa karena terlihat ada satu garis seperti ini, ada satu pola ini di bawah ini ada support, yang di atas ini ada resistan, dan polanya cukup berulang sehingga saya selalu mengantrikan order beli lagi di area bawah atau di 2,72 sampai sekitar 2,75. Baru kemudian saya jual di area-area ini teman-teman ya, di area-area resistan ini. Yang terakhir kemarin saya positioning juga, cuman tadi malam ternyata tidak turun. Jadi akhirnya saya positioning agak tinggi teman-teman di 2,8 di sini. 2,8 dengan porsi yang tidak lebih besar dari porsi ketika saya di sini. Jadi di sini saya ada pembelian lagi porsi, dan di sini saya juga ada antri porsi di sekitar 2,5 teman-teman ya. Di 2,3 dan di sekitar 2,72 dan 2,5. Namun karena ada tanda-tanda mau breakout dan selalu saya pantau di chart yang lebih panjang, akhirnya saya positioning lagi, dan hari ini per pagi ini tadi saya lihat sempat di 3 teman-teman, di angka $3 ya. Kalau teman-teman melihat kan sebelumnya untuk Cardano ini, untuk ADA atau Cardano ini kan dia sempat tertinggi di 2978 teman-teman. Hari pagi ini udah dites lagi, dan ini adalah kondisi yang bagus ya, karena dia breakout dan dia ngetes high sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, di video saya sebelumnya, bahwa kondisi dari cryptocurrency sepertinya akan bagus teman-teman. Kenapa? Saya sampaikan kemarin adalah karena kondisi dari Bitcoin dominasinya yang cenderung turun ya. Cenderung turun ini artinya orang lebih banyak positioning ke altcoin ya, altcoin dibanding Bitcoin. Ini adalah grafik beberapa hari, sekitar 5 hari yang lalu ada kecenderungan turun dari Bitcoin dominan. Walaupun saat ini ada penguatan ya, walaupun ada penguatan, tapi nilainya ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya adalah lebih rendah sekarang, seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita lihat sendiri, ini Bitcoin juga sebenarnya masih naik. Nah, fokus saya hanya di Cardano dan Matic, juga saya ada Dogecoin teman-teman ya. Dogecoin juga oke pergerakannya. Nah, ini di Cardano adalah seperti ini. Kenapa fokus saya lebih banyak di Cardano? Adalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Cardano sudah tembus high sebelumnya di atas MA5 dan di atas MA2, maksud saya di atas MA200, terus kemudian di atas MA, terjaga di atas MA20 harganya, seperti itu kan. Terus ada banyak alasan lagi, dan biasanya ini barang-barang yang cenderung mendekati all time high itu adalah barang-barang yang sangat saya sukai, sehingga ketika ada koreksi saya akan antri baik di 23, 38 seperti itu ya teman-teman. Ini dalam tren naiknya kemarin hanya terkoreksi sampai di 2,5 itu adalah di 23 retracement. Di sini ini adalah di $2,5 itu adalah di 23,6 retracement. Terus yang di sini yang di 2,7 ini adalah support candle. Ini adalah satu bentuk yang sangat saya sukai kalau saya mencari barang, yaitu barang-barang yang ketika naik dia ada koreksi. Saya tidak akan FOMO, tetapi saya selalu
mengantrikan pada support-supportnya. Ya walaupun mungkin kadang di support di bagian bawah saya nggak dapat, tetapi setidaknya saya tidak kosongan, tidak ada barang sama sekali seperti itu. Kenapa? Karena barang-barang seperti ini yang kondisinya seperti ini, itu biasanya cenderung masih akan bergerak sampai dia berhenti seperti itu. Kalau saya lihat ini masih bagus sekali pergerakannya, dan makanya dari itu kenapa saya masih porsi besar di Cardano, teman-teman. Segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Cardano, bahwa saat ini dia udah ngetes resistnya di $3, sekarang di $2,97 ya teman-teman. Sekarang di $2,97. Jadi antrian saya yang di bawah tidak banyak yang kena, justru saya harus mengambil harga di atas ya. Wajar aja teman-teman, kadang kita harus mengambil harga di atas supaya nggak kehilangan barang seperti itu. Oke, baik teman-teman, untuk targetnya berapa Pak? Untuk target ya saya nggak bisa bilang karena ini barang kan lari terus. Ya, barang kan lari terus. Tetapi seandainya teman-teman masih ngebet bener-bener pengen tahu targetnya, bisa digunakan tren turun ini. Tren turun ini kan ada target-targetnya teman-teman. Ini adalah high-nya, kemudian ada di $3,37, kemudian di atasnya ada juga teman-teman. Di atasnya itu oke sebentar. Di atasnya ada 4,8. Tetapi sekali lagi, please jangan FOMO karena di dalam pergerakan daily memang seperti ini. Tetapi mungkin di dalam pergerakan 4 jam atau 1 jam akan ada retracement dan itu adalah porsinya para trader futures. Jadi ketika harganya bergerak pelan, bergerak sideways pendek-pendek, itu adalah masanya bagi trader futures untuk bisa trading dengan menggunakan leverage ya, seperti itu. Ini dalam chart daily. Terus kalau misalkan kita lihat dalam chart yang lebih pendek, teman-teman bisa ngelihat secara tarikan sama teman-teman ya. Fibonacci saya selalu menggunakan tarikannya sama. Kemudian time frame pendek ini hanya saya gunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas saja. Gambaran yang lebih jelas seperti ini ya. Ini kan gambarannya menjadi lebih jelas, jadi teman-teman bisa ngelihat ceritanya dengan lebih lengkap seperti itu. Nah, seperti ini terlihat dia menembus 2,99. Nah, ini adalah di trading view, kayak sepertinya sedikit beda apabila di sini. Ini adalah di Binance teman-teman ya. Ini di Binance dalam 1 jam. Sekarang dalam 1 jam Binance seperti ini. Teman-teman ya, teman-teman bisa lihat walaupun dia ada naik, tapi juga dalam 1 jam sendiri dia ada koreksi juga seperti ini. Ya, ini kan candle terakhirnya adalah candle yang lahir terakhir nih dalam 1 jam ini adalah doji ya teman-teman. Setidaknya dia udah breakout seperti itu. Nah, misalkan nanti ini volatilitasnya terlalu tinggi, maka saya akan mengamankan profit saya dengan take profit dulu. Baru kemudian saya akan antri di bawah. Seperti itu saja teman-teman di dalam trading adalah ketika harganya breakout dan belum ada tanda-tanda pelemahan, silahkan diteruskan dengan trailing stop. Tapi apabila harganya mulai melemah dan mulai ada ya semacam pelemahan candle, kalau saya pribadi saya akan take profit pada akun future saya. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.